Baik, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel dan juga tipe data. Seharusnya kita sudah bisa belajar operasi atau penghitungan, penjumlahan, misalnya logika atau perbandingan. Tetapi sebelum ke sana, saya mau tunjukkan satu hal yang sangat penting di pemrograman Expert Advisor, yaitu komentar. Oke, biasanya kalau kita menggunakan EA, di sebelah kiri atas dari window kita ini, biasanya ada tulisan, misalnya target profit, kemudian misalnya signal, atau hal-hal lain bisa ditulis di sini. Profit sekarang berapa, nomor account berapa. Nah, untuk membuat hal tersebut sangat mudah sekali. Kita tinggal tuliskan perintah komen. Jadi kita tulis komen, lalu buka kurung. Nah, kalau komentar berarti tipe datanya apa? Benar, tipe datanya adalah string. Kalau begitu, kalau string harus dimulai dengan tanda kutip. Nah, misalnya saya tuliskan target profit spasi. Nah, saya tutup dengan tanda kutip juga. Nah, jangan lupa bahwa setiap kita membuat buka kurung harus diakhiri dengan tutup kurung. Satu buka kurung, satu tutup kurung. Oke, sudah. Lalu jangan lupa juga titik koma di akhir dari setiap perintah. Lalu kita klik compile. Oke, tidak ada error. Coba kita lihat ke MetaTrader. Kita coba dari EA kita ini. Oke, ini dia. Kita klik 2 kali, belum ada inputan. Lalu kita oke. Nah, dia tersenyum karena advisor sudah kita on-kan. Nah, tetapi tulisan dari komentar kita tadi belum ada. Kenapa? Coba Anda ingat kenapa? Alasannya adalah seperti kita belajar sebelumnya bahwa bagian perintah yang ada di dalam blok start ini hanya akan dieksekusi setiap ada tick atau perubahan harga. Nah, sekarang adalah hari Minggu malam dan pasar belum buka, sehingga tidak mungkin ada perubahan harga. Oleh sebab itu, perintah dari komen tadi belum tereksekusi sehingga tidak ada hasil di layar. Nah, jadi bagaimana supaya sekarang kita bisa melihat hasil dari perintah yang kita buat ini, komentar ini. Oke. Nah, caranya adalah kita pindahkan ke ini, bagian dari ini. Karena kita sudah belajar juga bahwa bagian perintah yang ada dalam ini akan dieksekusi pada saat pertama sekali EA dijalankan. Oleh sebab itu, bila kita memindahkan perintah komen ini, kita copy, lalu kita paste di bagian ini. Menurut teori yang kita pelajari, seharusnya pada saat EA ini kita jalankan, maka hasil dari komentar ini, perintah ini akan menampilkan komentar dengan tulisan target profit. Baik, kita compile. Nah, oke, sudah langsung ada target profit karena EA-nya sudah kita aktifkan tadi, target profit. Nah, sekarang Anda sudah berhasil pertama kali menampilkan hasil dari perintah yang dieksekusi oleh EA di layar window Anda. Oke, nah biasanya juga kita lihat beberapa baris. Nah, ini masih satu baris saja. Nah, bagaimana untuk menambah baris? Nah, untuk menambah baris, kita berikan perintah garis, bukan garis miring ya, lalu N, new line, lalu kita compile. Sampai kita lihat.
Nah, dia turun satu baris. Kita coba beberapa baris. Misalnya beberapa baris. Nah, target profit, target dan profit. Oke. Kita compile, lalu kita lihat. Nah, display baris. Nah, supaya komentar kita lebih rapi, tentunya kita perlu tambahan strategi yang lain. Jadi kita lihat di pelajaran sebelumnya ada moving average. Nah, di dalam moving average kita telah belajar tentang pembuatan pendeklarasian dari variabel, tapi kita bisa buat berjejer. Jadi tidak harus berbaris-baris, tetapi dalam satu baris, tapi dipisahkan dengan koma. Nah, di string juga bisa demikian. Kita pisahkan dengan koma. Jadi, misalnya begini. Target profit. Nah, ini adalah satu string. Lalu saya pisahkan dengan koma. Lalu saya buat string yang lain. Misalnya target profit sekarang. Nah, profit sekarang. Nah, profit sekarang ini kita awali dengan garis lalu N. Ya. Saya lupa ini istilah apa ini, garis yang ke belakang lawan dari garis miring. Nah, ini garis N. Nah, ini membuat baris baru. Lalu kita compile. Oke, Anda berhasil membuat dua baris. Lalu kita rapikan sekali lagi dengan cara kita enter. Lalu kita beri spasi. Nah, jadi lebih rapi ya. Lalu kita compile. Nah, ya, hasil di sini tetap sama, karena tidak ada perubahan. Nah, oke. Di target profit ini sudah ada. Oke, fokus sekarang. Nah, sekarang kita ingin menampilkan target profit. Nah, kita anggap ini di dalam start ya. Jadi ini tidak harusnya di init, tapi malam ini saya hanya ingin mencoba menunjukkan apa yang bisa kita lakukan dengan komen. Oke, di init kita buat pendeklarasian. Misalnya kita buat double. Oke, dengan nama target profit. Ya, untuk membuat semua variabel tidak boleh dipisah koma ya, jadi harus satu semua. Ya, target profit. Nah, kita kasih target profitnya berapa? Ini masih contoh ya. Target profit adalah misalnya 1 atau 100 juta dolar. Ya, luar biasa ya. Target 100 juta dolar. Misalnya kita buat komentar ini. Kita buat komentar. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, buat komentar garis miring 2 kali. Itu adalah komentar. Nah, kita tulis komentarnya. Ini hanya target buat hari 2. Anda ini akan sangat kaya nanti ya. Tapi jangan lupa yang mengajari buat EA kalau menjadi sangat kaya. Kemudian kita berikan profit sekarang. Seharusnya ini nanti di pelajaran berikutnya. Profit sekarang ini bukan sebuah variabel yang akan kita tuliskan, tetapi inilah hasil dari kembalian dari sebuah fungsi nanti. Tetapi sekarang kita buat variabel dulu, hanya untuk menguji dari komentar. Nah, double profit sekarang, profit sekarang misalnya sudah 100.000, sudah 100.000 dolar. Atau kita buat tidak apa-apa, 100.000 dolar dulu. Ini benaran. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua variabel. Lalu di komentar ini kita juga bisa menuliskan, menyertakan variabel yang sudah kita buat sehingga ditampilkan di
halaman depan dari layar kita. Oke. Jadi kita sudah sertakan lagi di target profit. Nah, kita pisahkan lagi dengan koma karena setiap variabel itu harus dipisahkan dengan koma. Nah, kemudian di sini juga kita buat koma, lalu sekarang, nah, kita sertakan di sini. Nah, karena setelah ini tidak ada lagi variabel yang akan diikuti, lalu tidak perlu koma lagi. Coba kita compile. Oke, setelah kita compile, kita lihat hasilnya. Sudah tertulis ini, tapi masih kurang rapi. Nah, untuk merapikan, kita harus atur sendiri dulu. Jadi ini kita buat spasi, ini kita buat spasi, lalu kita buat titik 2, spasi sekali lagi, 2 spasi sekali lagi, tapi masih di dalam tanda kutip. Kita compile, lalu kita lihat hasilnya, masih perlu digeser. Nah, Anda bisa berkreatif sendiri untuk mengatur tampilan komentar supaya bisa terlihat lebih rapi. Oke. Jadi demikian untuk menampilkan komentar dan menampilkan variabel di dalam komentar. Ini bisa kita urutkan sampai berapa baris pun kita buat, tidak ada masalah. Saya akan coba kemas, saya copy aja di sini, lalu saya enter, copy sini, dapat file. Oke, saya copy beberapa baris, lalu saya compile, lalu kita akan melihat hasil ini. Baik, demikian pelajaran untuk pembuatan komentar ini. Mudah-mudahan pelajaran ini boleh bermanfaat dan Anda bisa mempraktekkan nanti. Tetaplah semangat, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi Anda harus sabar belajar, walaupun pelajaran ini sangat sederhana, tapi ini akan sangat berarti di dalam pembuatan AI. Baik, tetap semangat, selamat belajar, dan salam